warahmatullahi wabarakatuh. Siamu, hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami PMR Semansai. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. Oh, I come alive inside your eyes. Kali ini kita akan menampilkan fun learning latihan rutin PMR tentang materi Hukum Perikemanusiaan Internasional atau kita singkat sebagai HPI. HPI adalah sebuah cabang dari perlindungan bagi korban perang dan mengenai pembatasan atas alat atau sarana dan metode atau cara bertempur dalam sengketa bersenjata internasional ataupun non-internasional. HPI merupakan salah satu materi yang tercantum dalam kurikulum pelatihan PMR tingkat wira. Pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan video pelatihan PMR di SMA Negeri 1 Slawi dengan mengangkat materi HPI modul ketiga, yaitu HPI di lapangan. Dengan mengangkat lembar kerja siswa berupa suara-suara dari perang yang merupakan suara-suara para kombatan atau tentara yang terlibat dalam peperangan, kemudian suara-suara ini kita akan analisis. Apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan dasar hukum perikemanusiaan internasional? Pasal mana yang dilanggar dan apa alasannya? I was 19 when I went to Vietnam. I was a rifleman specialist, 4th class. I was trained to kill, but the reality of killing someone is different from training and pulling the trigger. But I didn't know it, that I was going to do that. I knew the women and children was there, but for me to say that I was going to kill them, I didn't know I was going to do that until it happened. I didn't know I was going to kill anyone. I didn't want to kill anyone. I wasn't raised up to kill. She was running with her back from a tree line, but she was carrying something. I didn't know if it was a weapon or what, but it was a woman. You know, I knew it was a woman. I didn't want to shoot a woman, you know, but I was given an order to shoot. So I'm thinking that she had a weapon running. So when I shot and I turned over, it was a baby. You know, shot about 3 or 4 times. And the bullet just went through and shot the baby too, you know. And I turned over and I saw the baby face where it was half gone, you know. And I just blinked, I just went. Terdapat 3 hal yang akan dibahas dalam modul 3 ini, yaitu 1. Aturan-aturan yang paling sering dilanggar dan mengapa. 2. Dilema-dilema seperti apa yang dihadapi oleh para kombatan.
Dan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab menghormati HPI? Dalam latihan rutin ini, metode yang kami pakai adalah fun learning, yaitu dengan beberapa permainan, baik permainan tradisional Jawa maupun permainan yang disesuaikan dengan tema pelatihan. Langkah-langkah yang kami lakukan sebelum, selama proses, dan sesudah latihan rutin antara lain: 1. Tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan yang kami lakukan adalah rapat koordinasi atau rakor antara pembina atau pelatih dengan PMR senior untuk menentukan tema latihan. Metode yang kami pakai menyiapkan sarana prasarana dan pembagian tugas untuk pendampingan masing-masing stasiun. Jadi untuk pelatihan rutin kali ini kita akan membahas mengenai, masih di materi HPI, kita sudah sampai ke modul yang ketiga, yaitu HPI di lapangan. Nanti akan kita kemas sebagai bentuk permainan, yaitu panini. Untuk permainan yang pertama, kita mengambil permainan tradisional Jawa Tengah, yaitu bakiak berjamaah. Ya, insya Allah kalian sudah tahu gimana. Kemudian untuk permainan yang kedua, kita akan mengambil permainan yang berjudul bakso bersama di lapangan. Halo, bukan bakso yang itu. Bakso di sini adalah menembak soal di lapangan. Dan permainan yang ketiga adalah kita akan bermain laser. Semua permainan yang kita tampilkan pada kegiatan ini mencerminkan isi materi yang terdapat dalam modul 3. Bisa dilaksanakan? Siap, bisa. Dan selanjutnya, menyampaikan materi tentang aturan-aturan dasar hukum perikemanusiaan internasional di grup WhatsApp peserta 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan latihan, agar peserta latihan bisa mempelajari materi secara mendalam. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pelatihan dibuka dengan apel pembukaan yang dipimpin oleh pembina PMR. Sebelum latihan rutin sore hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Kemudian pembagian kelompok. Peserta terbagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok terbagi lagi menjadi 3 bagian kelompok. Masing-masing bagian kelompok mengikuti pendamping menuju lokasi permainan. Permainan ini merupakan persaingan atau lomba antar kelompok yang nantinya akan terpilih kelompok terbaik atas dasar ketepatan dalam menjawab pertanyaan dan nilai kerjasama antar anggota kelompok, di mana tim penilainya adalah PMR senior. Bukankah masuk ke dalam siklus penghargaan? Jenis permainan yang kami tampilkan adalah: pertama, permainan engklek atau bakiak berjamaah. Permainan yang pertama adalah permainan engklek atau bakiak berjamaah. Permainan ini melibatkan 2 peserta dari masing-masing bagian kelompok. Memainkan bakiak berjamaah dari garis start menuju meja yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompoknya. Mengambil soal tersebut dan memutar balik menuju ke kelompoknya,
kemudian berdiskusi secara kelompok dan mempresentasikan jawaban. Tentara tidak boleh menggunakan orang sipil sebagai perisai hidup, tetapi hal ini sering terjadi dalam perang ini. Contohnya mereka meletakkan senapan ada di atas gereja atau di atas bangunan besar yang digunakan oleh banyak warga yang sangat tidak terancam untuk perang. Ketika saya memperoleh informasi langsung tentang orang yang saya tinggal, maka siapa saja yang saya akan tiga kiri. Permainan yang kedua adalah menembak soal. Permainan ini melibatkan dua peserta dari masing-masing bagian kelompok. Dua orang ini berhak menembak soal sebanyak 1 kali tembakan, sehingga masing-masing bagian kelompok ini mendapatkan 2 soal yang harus dibahas di kelompok ini. Proses menembak soal ini merupakan bentuk bermain peran seperti para kombatan yang sesungguhnya ya. Menembak sasaran jangan sampai gagal. Semangat! Jenis permainan yang ketiga yang kami tampilkan dalam latihan rutin ini adalah bermain puzzle. Konsep bermain puzzle ini juga merupakan suatu gambaran bagaimana para kombatan juga harus bisa mengatur strategi dan kerjasama demi kemenangan kelompoknya.
semua kelompok berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan seluruh peserta dengan formasi duduk membentuk lingkaran. Masing-masing wakil dari bagian kelompok ini mempresentasikan jawaban kelompoknya, dan semua peserta tentu saja aktif berdiskusi, mengkritisi jawaban, menambah jika ada penjelasan yang kurang bisa dipahami, dan langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dengan pendampingan. Suara-suara dari perang. Tentara tidak boleh menggunakan orang sipil sebagai perisai hidup, tetapi hal ini sering terjadi dalam perang ini. Contohnya, mereka meletakkan senapan mesin di atas atap gereja atau di atas atap bangunan besar yang dihuni oleh banyak warga sipil. Karena kita terancam, maka kita menembaki bangunan-bangunan tersebut. Seorang bekas pengalaman. Menurut kelompok kami, suara tersebut melanggar aturan perlakuan pasal 5 yang berbunyi menggunakan perisai manusia untuk melindungi sasaran militer adalah dilarang. Hal ini dikarenakan orang sipil tidak terlibat secara langsung dalam peperangan, sehingga apabila menggunakan warga sipil sebagai perisai hidup, hal ini adalah melanggar peraturan. Para suara dari perang. Menyerang tempat ibadah adalah bagian dari perang. Kombatan merasa bahwa tempat ibadah adalah wilayah yang suci, sehingga mereka menggunakannya sebagai tempat berlindung. Perlu saya tegaskan, sebuah gereja bukan lagi gereja jika ada tentara di dalamnya. Menurut pendapat kelompok kami, hal ini menyalahi aturan-aturan dasar hukum perikemanusiaan internasional, perihal senjata dan taktik, pasal 7, yaitu menyerang personil dan objek medis dan keagamaan yang secara sah mengenakan atau memajang lambang palang merah atau bulan sabit merah atau kristal merah adalah dilarang. Suara-suara dari perang. Meniadakan makanan atau air bagi penduduk sipil adalah strategi perang. Kalau orang tidak punya makanan dan tidak punya air, mereka akan menjadi lemah. Seorang kombatan yang tertawan. Menurut kelompok kami, hal ini telah melanggar aturan-aturan dasar hukum perikemanusiaan internasional perihal senjata dan taktik pada pasal 6 yang berbunyi menghancurkan objek yang diperlukan bagi kelangsungan hidup orang sipil seperti bahan pangan, lahan pertanian, instalasi air minum, dan lain sebagainya adalah dilarang. Dan kegiatan selanjutnya adalah penilaian secara individu. Semua peserta latihan dikumpulkan dalam satu ruangan berlayar LCD, kemudian bermain kuisis dengan layar ponsel masing-masing. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan proses latihan sebagai post-test dari suatu kegiatan. Dan penghargaan pun diberikan kepada pemain terbaik. diraih oleh Raffi Maulana. Tepuk tangan buat Raffi Maulana. Bisa maju cepat, Mas.
selanjutnya adalah tahap penutup. Pada tahapan ini dilakukan apel penutupan sekaligus pengumuman kelompok terbaik dan ditutup dengan doa penutup. Pengumuman kelompok terbaik yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Pada latihan rutin dari ini, kelompok terbaik jatuh kepada kelompok taktik dan senjata. Kepada peluang pelarian, mohon maju ke depan. Untuk menutup kegiatan latihan rutin sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Berdoa mulai. Siap? 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dalam latihan rutin PMR SMA Negeri 1 Slawi. Mengasihkan bukan? Para peserta latihan juga sangat menikmati permainan yang disajikan. Tanpa terasa, ternyata modul 3 dari materi HPI ini terselesaikan sudah. Belajar sambil bermain bisa jadi suatu solusi pembelajaran atau proses latihan yang menyenangkan. Mari berkreasi dan berlatih dengan hati. Insya Allah tak akan pernah basi. Siau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abita, merah putih ya. Selain Berkarakter unggul juara yes. PMR Giras Mansali. Kembangkan potensi, tumbuhkan persahabatan abadi. Mus. SMA 1 Slawi, kebanggaan kita semua, tempat siswa-siswi menempa diri. Menuntut ilmu tak kenal waktu, menuju hari depan yang cerah. Sikap dan perilaku siswa SMA 1 Slawi, jujur dan peduli pekerti luhur. Hormati selalu ibu, bapak, guru yang mendidik dan membimbing kita. Pemuda pelajar harapan negara, meraih cita-cita. Tekun belajar, giatlah bekerja dengan sepenuh jiwa. Masa depan bangsa ada di pundakmu, wujudkan bangsa yang adil sejahtera. SMA 1 Slawi, tempat siswa berprestasi, siap mengabdi di bumi pertiwi. Selalu berkarya, berdaya kreasi untuk alma mater tercinta. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 jadi pedoman gerak langkah kita. Nyata Mandala selalu ditegakkan, kokohkan alma mater tercinta. Mari siswa-siswi selalu berusaha dengan sepenuh jiwa.
kasih